Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat Lestari. Nah, ini warga Kowaci, kumpulan orang Cileungsir, Desa Cileungsir, Ranca, Kabupaten Ciamis nih. Lagi silaturahmi, bahas program kegiatan bakti sosial, bakti lembur. Nah, ini di rumah Kang Nanu. Ya, jadi sedang makan sambil melihat gerombolan ikan koi. Luas sekali ini. Nah, nanti kita akan bincang-bincang dengan beliau. Banyak sekali yang bisa diambil ilmunya. Nah, ini kita melihat bagaimana ikan bisa dipanggil nih sama Bapak Insinyur Nanu. Nah, ya. Dia seorang pengusaha di berbagai kaitan dengan basic dia sebagai insinyur pertanian. Nah, dan salah satunya ini dia punya pengalaman untuk budidaya ikan koi. Nah, ini sedang memberi makan ikan koi. Oh, ikannya. Nah, ini indukan-indukan ya yang pernah gitu kan, yang pernah diternakan ya gitu. Cuma sekarang sedang berhenti untuk ini direskan dulu untuk tidak ditelurkan, tapi tetap sebagai indukan karena kesibukan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bapak Insinyur Nanu nih jago ternak ikan koi. Nih, bukan hanya pembesaran ini, tapi juga ternak ikan koi yang dibesarkan oleh pengusaha lain. Nah, ini mau bertanya ya untuk bagi-bagi ilmu kepada sahabat Lestari Alamku, pada saudara-saudara kita di Kowaci juga. Ini ada kendala ya biasanya dalam mengelola ikan, kolam ikan ya. Biasanya terjadi ada airnya hijau ya, Kang. Jadi apalagi kalau yang tidak ternaungi gitu kan. Nah, ini sesuatu yang bisa kita lihat jadi ini terbuka tuh. Wah, beratap langit. Nah, tapi tetap jernih. Ini rahasianya ini gimana Kang bisa tetap jernih? Ya, prinsipnya bahwa kalau ada ikan pasti ada keluar kotoran. Kotoran ikan itu bisa menjadi media buat tumbuh alga. Iya. Apalagi kena sinar matahari dan kena hujan, pasti tumbuh alga. Iya. Nah, maka kuncinya agar ikan itu sehat, ya kualitas airnya harus dijaga agar tidak tumbuh alga dan tidak ada amoniak yang berasal dari kotoran. Iya. Nah, maka untuk itu harus ada sistem filter. Ada filter ya. Jadi filter. ada filterisasi dan kemudian ada sterilisasi dari alga ya. Ya, jadi yang mengakibat warna hijau itu. Fungsinya adalah untuk menyaring kotoran ikan. Kemudian di dalam filter harus ada bioprosesornya. Jadi bakteri pengurai. Bakteri pengurai gitu. Jadi kotoran itu dimakan oleh bakteri pengurai sehingga nanti terbebas dari amoniak. Nah, iya. Kemudian alganya di akhir proses penguraian dan proses filterisasi ada namanya UV. Lampu UV. Betul. Fungsinya membunuh alga. Ya, sebelum ke situ Kang, ya. Ini supaya pemirsa bisa mengikuti, karena kebanyakan yang awam ya dengan gagal biasanya punya kolam selalu hijau gitu ya. Nah, ini sebagai perbandingan ini berapa meter kubik kan? Ini kolam saya di dalam rumah sih ya, di halaman rumah. Ini 25.000 liter airnya. 25.000 liter, berarti 25 kubik berarti 25 ya. kubik ya. Ya, cukup itu banyak. minimal filternya, volume filternya
8 kubik. 8 kubik ya. 8 kubik gitu. Jadi Sepertiga kira-kira sepertiga ya. Sepertiga kurang lebih. Nah, jadi maksudnya pemirsa ini jadi kalau kita punya air, anggaplah yang mudah itu ya, yang punya air misalnya 9 kubik, maka air yang tertampung di dalam filter itu harus 3 meter kubik ya. Nah, volume filter itu maksudnya. Minimal ya. Itu 3 kubik kalau punya 9 kubik. Iya, harus 3 kubik. Jadi 30% air itu masuk ke kotak filter ya, gitu kalau kan. kurang dari itu nggak efektif nanti. Iya gitu ya. Jadi tetap keruh dan tetap hijau ya. Iya, kalau kurang misalnya hanya 1 kubik misalnya ya, filternya nggak ya. efektif. Jadi rasio minimal sepertiganya dari volume kolam itu adalah volume filter. Ya, bisa lihat ini yang filternya seperti apa ya. Kita melihat ini. Oke. Ya, supaya durasinya tidak terlalu panjang. Ya, Yang panjangnya nanti kalau ingin tahu ya bisa berkonsultasi, bisa berguru ke Bapak Insinyur Nanu ini. Ini adalah filter, Nah, di bawahnya ini ada filter. Ini filter. Dan di dalamnya kotak-kotak. Oh ya. Nah, mungkin kalau lihat di sini filternya seperti kotor tuh. Wah, ya, betul ini ya. Ini adalah ada pengurai organiknya di dalam. Iya, jadi ada biostarter ya. Jadi sekelompok bakteri nitrogen ya, kelompoknya ini. Nitromonas. Nah, Ya, di sini. nitromonas. Itu nanti Ya. sekat-sekat filter ini akan terurai sehingga yang tadinya kotor setelah diurai akan menjadi bening. Ya, jadi diulangi tadi kalau tadi 25 meter kubik gitu. Jadi ini sekitar 8 meter kubik. Nah, di sini. Nah, 8.000 liter ini masuk ke kotak ini. Ini kotak-kotaknya sebesar ini dibagi 2, ini satunya. Ini ujung dari filter ya. Dari filter, ada. udah bening. Nah, ada ini mudah-mudahan UV kelihatan. Nah, itu ada kelihatan. Jadi ada ultravioletnya. Ya, Ya. itu yang fungsinya membunuh bakteri dan membunuh alga. Fungsi dari UV-nya direndam di dalam. Iya. UV-nya di dalam air. Iya, betul. Nah, baru Terus nanti hasil dari sini. hasil dari air bersih ini ditarik oleh pompa maju ke pembuangan akhir, masuk lagi ke kolam. Oh, masuk sini ya. Masuk lagi ke kolam. Pompa boleh besar boleh kecil ya. Ini kebetulan pompa kecil. Yang penting airnya terus bersirkulasi terus. Ini kalau ultravioletnya itu berapa watt itu ya? Kalau Ini cuma 15 watt. 15 watt. Yang panjangnya kurang lebih 60 Ya, cm. kalau boleh tanya ini kan wah, mungkin 8.000 liter filter berarti itunya mungkin disangkanya mahal gitu ya. Iya. Ultravioletnya. Padahal berapa itu harganya sih, Pak? Harga ultraviolet itu cuma 150.000. Murah sebenarnya. Murah, yang 15 watt 150.000 ya. Tergantung tokonya ya. Ya, Tapi betul. pastikan bahwa UV-nya itu adalah yang bisa membunuh alga dan bakteri. Ya, tidak sembarang UV ya. Tidak sembarang UV. Bukan, Jadi bukan UV buat ngeliat uang, bukan. Ya, betul. Bukan UV buat apa? Buat aquascape yang di akuarium bukan. gitu ya. Ini UV untuk kolam koi Khusus, ya. oh iya, kolam UV koi. untuk kolam koi ada Ya. spesifik. Kalau ini pH-nya juga biasanya kalau koi itu kan diukur ya. Ya. Saya kebetulan nggak punya alat ukur pH. Oleh ikan lincah itu Oh, itu artinya itulah indikatornya ya. indikatornya kalau ikan koi diam di dasar, Ya. itu pasti ada masalah. Oh, gitu. Tapi kalau ikannya lincah selalu terus Ya. fisiknya juga Ya. tidak ada bakteri, tidak ada Ya. apa-apa di dalamnya, ya itu sehat itu. Ya, gitu. Itu. Jadi- Ya, ikannya lincah semua tuh. Iya, betul. Ya, ikannya lincah semua, itu pertanda bahwa ikan itu sehat. Iya, betul. Cukup oksigen ya. Cukup oksigen, Ya. airnya kualitasnya bagus, itu sehat. Oh, Tapi iya. kalau ikan di dasar diem gitu, itu Betul. nggak sehat itu. Iya. Jadi kalau udah istilah biologi motilitas itu ya. Nah, Motilitas. Jadi geraknya lincah. Si ikannya berarti oksigennya cukup. kualitasnya Makanya bagus. pertumbuhannya akan cepat ya. Ya, kualitasnya Nah, ini jadi ini kan sekali lagi ini Makanya kolam yang makanya terbuka bagus. ya. Ya, betul. Oh. Nah, Nafsu makannya bagus, artinya sehat. ya. Kalau Jadi, kita tidak kasih ya, makan, betul. masih mau makan. Jadi pasti yang bagi pemula atau yang orang awam yang tidak mumpuni ilmunya, nah ini kan bermasalah, sulit untuk mencernanya gitu. Termasuk ya saya juga ini.
yang tidak berlatar belakang ilmu pertanian dan peternakan. Jadi bagi yang berminat ini bisa hubungi Bapak Nanu. Ini beralamat di mana ini Pak? Perumahan Giri Mekar Permai. Perumahan Giri Mekar Permai. Ujung Berung. Iya, tadi jalan apa tadi? Cijambe ya? Cijambe. Jalan Cijambe Ujung Berung. Ya, mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dan terima kasih Bapak Nanu sudah mau berbagi ya. Gitu kan. Mudah-mudahan ada sumbangsi untuk bangsa ini. Gitu yang harus menjadi bangsa petani dan peternak gitu ya, pengusaha pertanian dan peternakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga alam, alam jaga kita.